cowok ini lagi asiknya motong kubis. Udah perfect banget dah kelihatannya. Dia lanjut nyiapin bahan lain, kayak bikin telur goreng. Ces! Shh! Abis semuanya kelar, cowok ini menatap semua bahan yang dia siapkan sambil nyeletuk sendiri. Oke, persiapan buat pembukaan hari ini sudah beres. Di luar truk orang itu udah ada mata-mata yang ngamatin dari luar, lagi ngelapor ke mikrofonnya. Bentar lagi dibuka. Informasi itu langsung nyebar ke seluruh internet. Orang-orang udah pada ngebuka handphone mereka, nyari tahu lokasi truk makanannya. Di sebuah stasiun TV, seorang pekerja ngelapor, penonton live truk makanan Godeokchun sudah tembus 100.000 orang. Dia lanjut lagi sambil gemetaran. Bukan, 200.000. Tunggu, barusan tembus 1 juta. Ada juga seorang cewek yang berkilauan bergumam sendiri. Aku harus cepat-cepat pergi sebelum terlambat. Kali ini aku nggak bakal kelewatan. Cewek itu adalah Nam Se-hee, polaris tunggal grup SH. Intinya mah konglomerat nomor 1 di Korea Selatan. Cewek yang lagi diving juga OTW banter dari laut. Ada juga cewek koboi yang ngegas pakai kudanya. Gak kalah banter, cewek pembalap pakai motor gedenya. Semuanya melakukan yang mereka bisa untuk bisa sampai ke truk makan Godeokchun secepat mungkin, jauh lebih cepat dari pelanggan lain. Tidak ada yang mau terlambat untuk jadi yang bisa menikmati hidangan istimewa dari trik makan itu. Si pria berotot ngencengin bandananya. Dia ini adalah Jun, pemilik truk Godeokchun ini. Langsung menyambut kerumunan dengan senyum lebar. Selamat datang! 2 kata itu aja udah langsung bikin seluruh pelanggan yang ngantri di sana kelepek-kelepek kegirangan. Oke, langsung aja. Kedai makanan Godeokchun, karangan Papao. Jadi ceritanya gini. Si Jun ini dulunya cuman orang rendahan biasa, sampah masyarakat yang cuman bisa tiduran di rumah sambil ngeliatin HP-nya. HP-nya dibombardir notifikasi dari debt collector. Utangnya bahkan nyentuh berjuta-juta won. Kenapa bisa gitu? Jadi, Jun ini kehilangan 300 juta won gara-gara penipuan kerja sampingan grup buying. Dia disuruh beli barang dan tulis ulasan. Terus mereka bilang uangmu bakal dikembalikan dengan keuntungan besar. Awalnya, Jun pikir itu kerja sampingan yang bagus. Ternyata semuanya cuma penipuan. Dia baru nyadar waktu ketemu artikel tentang penipuan yang mirip-mirip gitu. Korbannya udah banyak banget, tapi kasusnya masih terus berjalan. Parahnya, netizen bukannya merasa kasihan sama korban, mereka malah pada ngehina. Sadar woi, percaya bisa dapat puluhan ribu sehari itu sama aja judi. Jelas-jelas penipuan, emang ada orang bego yang percaya gituan. Ngimpi aja terus, bisa dapat puluhan ribuan sehari, mending judi aja sana dah. Tapi di hati Jun, yang masalah bukan tentang uangnya yang dicuri, melainkan rasa benci pada dirinya sendiri yang membuatnya bisa sampai kena tipu. Setelah tahu masalah ini, keluarga yang selalu minta tolong pada Jun sampai memutuskan hubungan. Waktu dia lagi mikirin semua itu, dia juga dipecat dari kerjaannya. Saat itulah dia berada di titik terendah hidupnya. Jun malah ngehabisin 13.300 won buat beli minum keras. Yang ada di otaknya sekarang cuman, orang sepertiku gak ada yang bisa aku lakukan. Yang bisa aku lakukan cuma menghilang perlahan-lahan, sampai akhirnya dilupakan. Sampai akhirnya ada truk makanan yang dia lewati di tengah salju itu, Jun langsung mikir, bau ini enak banget. Dia lihat plat namanya, Godeokchun. Tapi uangnya udah habis, cuman sisa recehan aja sampai ajalnya datang. Si penjual yang namanya Godeokchun itu menyapanya dari dalam truk. Ada apa nih anak muda pasang muka suram begitu? Jun menjawab dengan nada ketus dan sedih. Hei, jangan bicara seolah paman tahu segalanya tentang... Tapi, belum selesai dia bicara, Jun sadar kalau dia nggak perlu ngomong lagi. Percuma juga dia ngomong. Sampah kayak dia nggak layak ngelawan orang lain, terutama orang tua. Godeokchun tertawa sambil nyodorin takoyaki. Hahaha, aku paham. Kamu pasti lapar. Aku kasih gratis kok, jadi ayo dimakan. Godeokchun tersenyum ramah sambil memegang takoyaki panas. Makanlah. Jun menatap makanan itu ragu. Dia bilang gratis, tapi ilernya sampai netes-netes mencium baunya. Tanpa ragu sedikit pun, Jun langsung ambil 1 tusuk dan hap! 1 gigitan, dunia Jun berasa kayak berubah total. Kulit luarnya yang renyah meledak seolah atmosfer lagi runtuh.
Pemuda itu udah kayak melayang di alam semesta. Adonan lembutnya menarik lidahku seperti gravitasi. Gurita yang kenyal melesat di mulutku bagaikan komet. Jun merasa terhanyut saat saus dan flakesnya menyelimutiku seperti galaksi Bima Sakti. Dia merasa hangat. Semesta yang kutelan meleleh dan menghangatkanku dari dalam. Sampai akhirnya, kehangatan ini bikin dia nangis kejar. Cuma dari sebuah takoyaki, aku merasakan kenyamanan yang tulus dari orang ini. Go Dok-chun ngomong sambil tersenyum. Aku gak tahu apa masalahmu, tapi lihat kan, hidup ini gak seburuk itu, iya kan? Dengan suara terbata-bata dan air mata yang terus ngalir, Jun ngomong, aku juga mau membuatnya. Makanan yang bisa menghibur orang lain. Bapak ini tanpa ragu langsung ngelempar bandana khas tokonya. Tunggu apa lagi? Masuk sini. Sambil tersenyum, si bapak nyuruh Jun naik buat jadi karyawannya. Waktu berlalu cepat. 3 tahun udah berlalu. Jun lagi make bandananya, sambil ngomong sendiri. Demi membalas kebaikan itu, aku kerja di bawah Paman Dok-chun selama 3 tahun. Tapi, utang budi di hatiku gak akan pernah bisa lunas. Di belakangnya, terlihat foto mendiang Paman Dok-chun yang udah tiada. Roh Paman Dok-chun terngiang di sebelahnya. Sudah kubilang, ukur dulu, apinya kegedean, kecilin apinya. Bahkan Jun masih ngerasa kalau omelan pamannya itu masih bisa dia dengar meski samar. Jun sambil nyantai nuangin tepung, natap ke atas sambil ngomong ke pamannya di surga. Lihat aku dari langit ya paman, aku bakal bikin nama Go Dok-chun dikenal di seluruh negeri. Roh paman di sebelahnya, lihat Jun yang sembarangan nuangin bahan, langsung teriak histeris. Berhenti! Adegan bergulir, pindah ke sebuah restoran mewah di puncak gedung pencakar langit. Para pelayan di belakang berbisik-bisik, menyewa seluruh restoran bintang 3 gelombang dining, emang bisa ya? Ngawur aja, dia itu putri tunggal grup SH, konglomerat nomor 1 di dunia. Pelayan itu melanjutkan, dia itu nona besar Nam Sehe. Para pelayan mulai menyajikan hidangannya, dari yang ringan sampai yang berat. Berbagai jenis makanan mereka taruh semua di meja itu. Pelayan tadi menambahkan, dia berangkat ke sekolah pasca sarjana naik helikopter. Dia baru-baru ini juga nyewa pulau pribadi kan? Pelayan lain menimpali, wow, pasti bahagia banget ya hidupnya setiap hari. Aku iri banget. Sehe mulai memotong steaknya, tapi isi hati Sehe tidak seindah yang dibicarakan orang-orang di belakang. Meski dari luar terlihat biasa aja, tapi dalam hatinya Sehe merasa sangat jijik. Baju, makanan, seluruh hidupku dinilai oleh mata-mata yang mengawasiku. Batin Sehe merasa hatinya kosong. Kehidupan palsu itu, pelan tapi pasti, bikin aku sakit. Melihat orang-orang yang menjilat dia, hatinya makin jijik. Hidangan mewah yang dibuat cuma buat menjilat, tanpa ketulusan, cuma ada rasa duit. Ngebayangin semua itu, Sehe malah muntah di mejanya langsung. Si koki jelas panik. Mama Mia, pelanggan. Bahkan makanan koki terbaik dunia pun bikin aku mual. Sehe menyimpulkan dalam hati, pada akhirnya yang tersisa cuma rasa kesepian hampa yang uang miliaran pun gak bisa isi. Di etalase toko yang menyesakan ini, aku perlahan mati. Selesai makan, Sehe pulang diantar pakai mobil mewah. Lagi macet-macetnya, Sehe merasa ngedumel. Sesaknya. Supir di depan yang dengar itu langsung nawarin, haruskah aku buka jendelanya? Tapi belum juga dibuka, si cewek udah keluar dari mobil sambil melambaikan tangannya. Ngeliat nonanya yang larian di tengah macetnya jalan raya, si supir jelas panik. Nona, maaf, itu bahaya. Tolong jangan pergi Nona. Dia buru-buru telpon buat ngelaporin. Ketua Kim, ada masalah. Nona muda, dia hilang. Sedangkan si Nona yang dicari sekarang malah jalan santai di tengah kota yang ramai. Biar gak bisa dilacak sama bawahannya itu, Sehe gak lupa buat ninggalin semua barangnya di mobil. Ngebayangin hidupnya yang bahagia, Sehe nyingir sambil teriak. Aku bakal hidup sebagai Nam Sehe yang asli, walau cuma sebentar. Baru sebentar, dia langsung bingung. Tapi cuma dengan beberapa lembar cek 10 juta won, berapa lama aku bisa bertahan? Dia langsung ngeliat poster pencarian kerja di minimarket. Ya, itu dia, aku bakal kerja. Tanpa nunggu, gadis konglomerat ini udah pakai baju pegawai sambil senyum menyapa pelanggan. Selamat datang. Pelanggannya malah preman galak.
Ini buy one get one, jadi setengah harga kalau aku beli satu kan? Sehe menjawab dengan polos. Iya, bahkan pembeli preman itu sampai heran sendiri. Pelanggan lain ngambil soju tapi pengen tuker. Soju, aku mau soju, tuker sama ayam, bisa kan? Sehi yang linglong langsung ambil aja ayamnya, sambil senyum menjawab, iya. Gak lama kemudian, manajer toko masuk, nanyain kondisi pekerja barunya itu. Baru aja ditinggal bentar, tokonya udah amburadul, lantainya kotor banget, bapak-bapak tiduran di lantai sambil mabok. Tapi cewek konglomerat ini malah nyantai aja kayak gak punya dosa. Aman aja, bos. Sehi jelas langsung diusir, tapi dia coba lamar lagi di warnet. Belum lama juga, langsung diusir. Dia juga nyoba ke tempat lain, tapi si pemilik restoran daging langsung ngusir. Harusnya aku sadar pas kamu cosplay jadi Nam Sehi si Cebol. Pemilik toko lain mengusirnya. Aku gak bisa kerjasama orang kayak kamu. Setelah capek nyari kerjaan, cewek konglomerat ini pergi ke kafe buat rehat sebentar. Waktu masih pusing-pusingnya, si barista memberikan kopi. White chocolate vanilla latte Anda sudah siap. Sambil minum kopinya, Sehi ngeluarin segepok cek jutaan won. Berapa harganya? Niat bercanda, barista itu ngejawab, 60 juta won, Nona. Dengar itu, si cewek konglomerat langsung kaget setengah mati. 60 juta. Sehi menyodorkan cek 50 juta won, terus lari kayak maling. Saya minta maaf banget. Si barista jelas kaget. Loh, aku kan cuman bercanda. Tapi waktu lihat cek yang si cewek tinggalkan, si barista langsung kaget. 50 juta, Nona, tolong kembali. Sedangkan si Nona itu udah nangis merintis di pinggir jalan. Hidup ini keras banget buat rakyat jelata. Air matanya netes deras sambil mikir betapa mirisnya hidup Nam Sehi tanpa uang dan statusnya sebagai konglomerat. Tapi tiba-tiba dia mencium aroma makanan di sebelahnya. Bener aja, jagoan kita yang seorang pewaris kedai truk makanan lagi bikin taiyaki yang menggugah nafsu makan. Melihat wajah Sehi yang netesin air liur ngeliatin taiyakinya, jagoan kita langsung nanya, mau beli berapa, Nona? Tapi si cewek cuman diam aja, jelas bikin si pewaris heran. Nih cewek kok aneh banget? Sambil menundukkan wajahnya, Sehi menetapkan hatinya. Dia lalu natap ke jagoan kita sambil nunjukin wajah memelas. Boleh nggak aku utang dulu? Aku abis dipecat terus dari kerjaanku. Tapi si pewaris menjawab tegas, "Gak, kami gak terima, Bon." Hantu Paman Deokchun muncul di belakangnya sambil menyilangkan tangan tanda tidak. Ngomong sendiri, nona muda yang sehat begini masa gak punya uang 500 won? Dengar jawaban itu, Sehi makin down, wajahnya udah kayak orang kehilangan makna hidupnya. Tanpa uang, aku beneran gak berguna. Ngeliat cewek di depannya nunduk menyedihkan sambil ngomong gitu, jagoan kita merasa ngeliat dirinya di masa lalu sebelum dia ketemu Paman Deokchun. Ngeliat itu, dia langsung ngacungin jempolnya, naik sini. Sehi bingung, apa maksud? Tapi belum sempat dia ngomong, jagoan kita udah turun ke bawah dan si cewek konglomerat udah di atas truk makanan. Aku pesen 1 taiyaki, tolong buatkan ya. Dengar itu, si cewek konglomerat jelas kaget. Apaan? Aku? Tapi jagoan kita cuman ngela nafas kecil sambil nyuruh si cewek cepetan buat. Meski ragu-ragu, tapi Sehi tetap jalan. Dia langsung nuangin adonan ke cetakan. Dia juga masukin kacang merah ke adonannya, tapi kayak ragu soalnya dia masukin kebanyakan. Abis itu, taiyakinya langsung ditutup dan si cewek konglomerat masih nungguin matengnya. Tapi waktu dibuka, udah kelihatan aura gelap keluar dari sana. Dan bener aja, roti ikannya udah gosong melompong. Lihat itu, Sehi nangis lagi sambil nunduk. Maaf, gosong. Sehi merasa gagal total, menyedihkan. Aku harusnya balik aja ke akuarium, kehidupan lamanya. Tapi anehnya, jagoan kita malah ngambil roti gosong itu langsung dia makan. Bahkan roh paman sampai kaget ngelihatnya. Jun sang pewaris truk berkata datar sambil nyodorin bayaran. Masih bisa dimakan kok. Tadi kamu bilang gak bisa dapat kerjaan kan? Mau coba jalanin truk makanan ini bareng aku?
Dengar perkataan simpel itu langsung bikin hati Sehi terbuka lebar. Matanya yang dipenuhi kehampaan sekarang cerah lagi. Sehi mau ngejawab, tapi dia ragu-ragu, gak tahu harus ngomong apa. Ngeliat dia diem aja, si pewaris truk ngomong duluan. Kalau kamu gak mau, ya sudah. Belum selesai dia ngomong, Sehi udah megang tangan si pewaris truk. Aku mau banget. Dia langsung manggil si cowok dengan mata berbinar cerah. Tuan Deokchun. Ngeliat dirinya dipanggil gitu, Jun si pewaris truk jelas bingung. Tak lama kemudian, si nona muda konglomerat itu beneran kerja. Dia sibuk melayani pelanggan sambil menyodorkan taiyaki dengan semangat. Dan tebakanmu benar, sorenya dagangan hari ini ludes terjual, laris manis. Sehi yang melihat hasil kerjanya langsung tersenyum cerah, matanya berbinar-binar. Gimana kerjaku tadi? Membantu banget kan? Ekspresinya benar-benar seperti anak anjing yang minta dipuji majikannya. Junho yang melihat itu cuma bisa batin. Ya, gimana ya? Sebenarnya dia ingin berbohong demi kebaikan, tapi masalahnya karyawan barunya ini sukses bikin mayoritas taiyaki jadi gosong. Jadi ya biasa aja sih, jawab Junho seadanya. Mendengar kata-kata sesederhana itu saja, si nona muda langsung sumringah bukan main. Syukurlah, besok aku bakal kerja lebih keras lagi, Tuan Deokchun. Melihat semangat gadis itu yang berapi-api, Junho malah jadi bingung sendiri. Bingung harus bereaksi apa, plus bingung kenapa dari tadi dia dipanggil Deokchun, padahal itu nama pamannya. Tiba-tiba, Sehi bersin. Bajunya memang terlalu tipis untuk cuaca malam yang mulai menusuk tulang. Kamu sudah kerja keras hari ini, ucap Junho pelan sambil menyampirkan jaketnya ke bahu Sehi yang kedinginan. Pakai ini selama jalan pulang. Perlakuan simpel begitu saja sukses bikin Sehi yang seumur hidupnya tinggal di Menara Gading langsung tersipu malu. Jantungnya berdetak tak karuan, dak dik duk, duar. Arwah paman Deokchun yang melayang di dekat mereka langsung girang sendiri. Wah, bau-baunya bentar lagi dapat menantu nih. Kamu tinggal di mana? Biar aku antar. Ditembak pertanyaan begitu, si nona konglomerat langsung mati kutu. Dia bingung harus jawab apa karena memang dia kabur dan gak mau pulang. Melihat dia diam saja, Junho jadi ikutan bingung. Sampai akhirnya Sehi duduk memeluk lututnya dengan wajah sendu. Akhirnya aku dapat kerjaan, tapi aku gak punya tempat buat pulang. Duo paman keponakan itu jelas kaget. Lah, nih cewek cantik gelandangan. Dandanannya kayak selebriti, bajunya juga kelihatan mahal. Mana kepikiran kalau dia ternyata tunawisma? Rasa iba Junho langsung muncul. Sambil merogoh saku, dia menyodorkan beberapa lembar uang. Ini bayaranmu buat hari ini. Pakailah uang ini buat cari penginapan. Tapi Sehi malah salah paham. Wajahnya memerah padam, dia tidak menjawab apa-apa. Cuma menunduk diam 1000 bahasa. Melihat reaksi gadis ini, Junho makin tidak paham. Bukannya jadi tenang, situasi ini malah bikin dia makin cemas. Karena sudah buntu dan gak tega membiarkannya sendirian, Junho akhirnya menyetir truknya balik ke apartemen kecilnya, membawa serta si nona konglomerat. Sesampainya di sana, Junho sang pewaris truk makanan langsung merebus mie instan. Aku cuma punya ramen, gak apa-apaan kan? Sehi yang sedang menggendong kucing hitam menjawab dengan riang. Aman aja kok. Sambil membayangkan mie instan buatan Junho, gadis ini bergumam polos. Kayaknya enak banget ya. Aku cuma pernah nyoba sekali, itu pun 5 tahun yang lalu. Mendengar pengakuan itu, Junho dan pamannya syok berat. Astaga, semiskin apa sih dia sampai nggak pernah makan ramen? Padahal mereka nggak tahu mie yang dimaksud Sehi itu adalah Royal Red Crown Prestige Spicy Seafood Noodle. Entah mie jenis apa itu, yang jelas kedengarannya mewah banget. Kenapa dia jarang makan mie? Simple, karena dia dipaksa ikut menu diet ketat ibunya. Sarapan, yogurt rendah lemak. Makan siang, salmon panggang rendah garam. Makan malam, dada ayam kukus. Hidup yang hambar. Tapi sekarang dia senang bukan main. Sambil memeluk si Meong, dia nyeletuk. Ngomong-ngomong, kucing ini mirip banget sama kamu, Tuan Deokchun. Dia cuma kucing liar yang datang dan pergi semaunya. Mendengar itu, Sehi kembali salah paham sambil mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan sempit itu. Aku pikir ini gudang, ternyata rumah buat kucing liar ya. Junho menjawab singkat, datar dan menusuk. Itu rumahku.
Si nona konglomerat langsung loading. Ini rumah? Demi mengalihkan topik yang menyedihkan itu, Junho melihat mie-nya sudah matang dan langsung mengajak Sehi makan. Suapan pertama masuk, mata Sehi langsung bersinar terang. Gadis itu makan lahap banget kayak orang kesurupan. Mie sepanci besar langsung dia sikat sendirian. Junho cuma bisa diam di pojokan, sesekali menyuruh Sehi makan pelan-pelan takut tersedak. Sambil mengangkat mie-nya tinggi-tinggi, Sehi berkomentar girang. Rasanya emang pedas, tapi mie-nya lembut dan gurih banget. Rasanya seimbang. Gimana caranya bisa bikin seenak ini? Junho langsung membagikan rahasia dapurnya. Pertama, kocok telur dan campurkan sedikit susu. Kuncinya adalah ambil mie yang sudah matang, terus aduk rata di kocokan telur itu biar terbalut sempurna. Kalau sudah siap, tinggal dimasukkan lagi ke kuah kaldunya. Perfect! Setelah sesi makan brutal itu selesai, dengan mulut masih belepotan kuah, Sehi langsung tiduran malas sambil memegangi perutnya. Aku nggak ingat kapan terakhir makan sebanyak ini. Makanannya enak banget, Tuan Deokchun. Aku tidur di sini aja ya, ucapnya santai seolah-olah sudah siap menguasai lantai. Aku sudah ngerepotin, masa harus ambil tempat tidurmu juga? Junho yang melihat itu jadi merasa tidak enak sebagai tuan rumah. Kita pasang tirai aja di tengah. Kamu tidur di sini, di kasur, aku di sana. Posisi Junho sudah mojok banget. Tiduran biasa saja susah. Dia harus menempel tembok kayak cicak. Sehi yang melihat dari balik tirai jadi khawatir. Kamu nggak sempit di situ? Aman aja kok. Udah, mending kamu cepet tidur, jawab Junho santai. Arwah Paman Deokchun yang menonton adegan itu sampai tepuk jidat. Anak ini beneran bahan menantu idaman. Tapi dasar bodoh nggak peka, malah pasang tirai segala. Sedangkan Sehi yang sudah siap tidur, wajahnya makin merona. Dia bergumam terima kasih karena Junho sudah sangat baik seharian ini. Dia lanjut curhat. Aku pengen ngerasa bisa melakukan sesuatu sendirian. Kamu orang pertama yang percaya sama aku, Tuan Deokchun. Rasanya kayak aku benar-benar bisa hidup sebagai Nam Sehi yang asli, bukan boneka yang dikendalikan dari belakang. Dia menatap bayangan Junho di balik tirai sambil mengepalkan tangannya dengan tekad bulat. Kamu yang memberiku hari yang sangat berharga. Aku bakal ubah hidupmu. Sambil menatap tajam dengan wajah penuh harapan, Sehi bertanya serius. Berapa harga yang harus kuberikan, Tuan Deokchun? Hening. Tak ada jawaban. Sehi langsung menyibakkan tirainya. Dan benar saja, si goblok ini malah sudah tidur pulas. Bukan cuma Sehi, si paman juga heran sendiri melihat keponakannya yang pelor, nempel molor itu. Tapi tiba-tiba, duar. Dari langit malam yang gelap, cahaya sorot super terang muncul, bikin mata silau seketika. Angin kencang menderu-deru. Kami menemukan nona muda. Pasukan elit dari grup SH menerobos masuk lewat jendela, bukan pakai tangga, tapi turun dari helikopter. Tanpa basa-basi, orang-orang kekar itu langsung mengangkat Sehi dan membawanya pergi. Target diamankan, kami akan mengawalnya dengan aman. Sehi yang posisinya sudah kayak orang diculik cuma bisa teriak histeris, Tuan Deokchun! Sedangkan Paman Deokchun yang impiannya punya menantu idaman hancur berkeping-keping, ikutan teriak histeris. Jangan, kembalikan calon menantuku. Dan ya, di tengah kekacauan helikopter dan teriakan itu, si Junho goblok ini masih saja tidur nyenyak tanpa dosa. Keesokan paginya, jendela masih jebol, pecahan kaca berserakan di mana-mana. Junho bangun dengan wajah linglung, menggaruk kepalanya bingung. Rumahnya sudah hancur lebur, persis kayak habis kemalingan massal. Beberapa saat kemudian, Junho dengan mental bajanya sudah siap membuka kedai truk makanannya di pinggir jalan lagi. Saat si pewaris sibuk masak, arwah Paman Deokchun duduk lemas di kursi depan, meratapi nasib. Padahal aku pikir akhirnya bakal dapat menantu cantik. Apalagi dia itu mirip banget sama Nam Sehi yang terkenal itu. Tiba-tiba matanya menangkap papan iklan raksasa dengan wajah Sehi terpampang jelas. Si paman langsung syok berat. Apa? Kok mirip banget? Kalau dipikir-pikir, kenapa aku nggak sadar dari awal? Setelah memutar otak, dia baru sadar kalau gadis kemarin itu memang Nam Sehi yang asli.
Membayangkan fakta itu, si arwah paman makin emosional. Dia berteriak tepat di telinga keponakannya. Junho goblok, kesempatan gede kayak gitu malah kamu buang. Mengingat kejadian penculikan semalam, si arwah paman yakin gak bakal ada kesempatan kedua. Mustahil Tuan Putri konglomerat itu bakal balik lagi ke kedai butut ini. Tapi siapa sangka, tiba-tiba sosok gadis itu muncul lagi. Berdiri santai di depan truk seolah tak terjadi apa-apa. Halo Tuan Deokchun, aku datang lagi. Junho menatapnya datar. Kamu pergi tanpa bilang apa-apa. Apa terjadi sesuatu semalam? Kamu pasti buru-buru banget ya, sampai mecahin jendela segala. Sehi tersenyum canggung, lalu menyodorkan selembar kertas. Ah, ini buat ganti rugi yang kemarin dan buat semua kerepotanmu. Ini nggak seberapa, tapi tolong diterima. Itu adalah cek. Nilainya 1 miliar. Melihat nominal 0 yang berderet itu, Junho malah diam saja, loading. Sedangkan yang jantungan malah si arwah paman. 1 miliar! Tapi di otak Junho yang lempeng, alarm kecurigaan justru berbunyi. Kemarin katanya nggak punya uang buat pulang, tapi sekarang malah ngasih cek segede ini. Nggak masuk akal, mencurigakan. Sambil tersenyum lebar tanpa dosa, Sehi langsung nyelonong masuk ke dalam truk. Truknya berubah ya hari ini, jadi menunya apa? Ayam goreng manis pedas, dagang jong, jawab Junho santai. Bersamaan dengan itu, tangannya dengan enteng meremas cek 1 miliar yang baru dia terima dan membuangnya ke tempat sampah. Arwah paman Deokchun yang melihat itu langsung syok berat, matanya mau keluar. Goblok, ngapain dibuang? Wow, dagang jong! Sehi bersorak girang, sama sekali tidak sadar ceknya jadi sampah. Melihat tingkah gadis itu, Junho malah membatin. Kayaknya cewek ini emang agak sakit, sampai ngasih cek palsu mainan kayak gini. Tolol, itu uang asli, goblok! Arwah paman berusaha memungut cek yang sudah dibuang itu, tapi tentu saja tangannya tembus pandang. Dia frustrasi setengah mati. Menantuku, kamu bilang sesuatu dong sama dia. Sehi yang masih dalam mode ceria bertanya semangat. Ada yang bisa aku bantu? Paman Deokchun makin stres, menjambak rambutnya sendiri. Kamu nggak lihat dia buang kertas berharga itu? Junho sebenarnya ingin menolak, tapi melihat antusiasme si nona konglomerat, dia jadi tidak tega. Ya sudah, kamu urus adonannya. Mendengar kata itu, otak jenius Sehi mendadak konslet. Adonan tepung? Dia mulai bergumam panik. Aku bisa bahasa Mandarin, Spanyol, Inggris, Arab Sansendia, Portugis, total 15 bahasa. Aku ahli siaran, berkuda, bahkan latihan bertahan hidup di bawah air dan bisa main 7 instrumen musik berbeda. Tapi bikin adonan itu hal baru buatku. Tapi aku bakal berusaha semampu aku. Bukannya bertanya caranya, gadis ini malah mendeklarasikan tekadnya dengan percaya diri tingkat dewa. Junho yang melihat kepedean itu jadi percaya saja. Oke, tapi saat melihat pakaian Sehi, Junho jadi khawatir. Baju kamu bakal kotor nanti, yakin gak apa-apa? Tenang aja, aku udah siap-siap kok. Dengan santainya, Sehi melepas atasan luarnya, menyisakan pakaian dalam tank top yang agak terbuka. Dia mengangkat 2 jarinya membentuk pis. Aku sudah menduga bakal begini, jadi aku pakai baju yang nyaman di dalamnya. Aku datang dengan persiapan penuh. Melihat pemandangan tak terduga dan sifatnya yang belak-belakan itu, wajah polos Junho langsung merah padam. Dia gemetaran, bingung harus melihat kemana. Mulutnya terkunci, tidak bisa berkata-kata. Tapi, belum sempat Junho protes, si nona konglomerat tidak sengaja menyenggol kue ikan hingga jatuh ke penggorengan panas. Ces! Minyak panas langsung meletup. Sehi yang seumur hidup tidak pernah ke dapur cuma melongo heran. Tuan Deokchun, ini suaranya agak menyeramkan ya. Duar, minyak meletup keras sekali lagi. Sehi kaget bukan main dan berteriak histeris. Kiak! Saat dia membuka mata, dia tidak merasakan panas sedikit pun. Junho sudah ada di atasnya, memeluk dan menutupi tubuh gadis itu dari semburan minyak panas. Kamu nggak apa-apa. Melihat wajah cowok itu dalam jarak sedekat ini, sangat dekat, Sehi refleks memegang pipi Junho. Jantungnya kembali berulah. Dak-dik-duk, dimdam. Sehi hanya bisa tersenyum tipis dengan wajah polosnya yang merah, bingung dengan perasaannya sendiri. Apa yang harus aku lakukan dengan pria ini? Tapi momen romantis itu hancur seketika. Dari luar truk terdengar suara wanita yang dingin dan tegas.
Nam Se-hee. Mendengar suara itu, tubuh Se-hee menegang. Dia kaget setengah mati. Ternyata itu ibunya, Yoon Hyang, dan sialnya sang ibu melihat anaknya sedang tiduran di lantai sempit sambil ditindih cowok kekar. Flashback singkat. Sebelumnya, di lokasi pemotretan, Ketua Yoon datang langsung ke sana. Wanita yang aura galaknya bisa membekukan ruangan ini membawa sepasukan pengawal di belakangnya. Dia adalah Yoon Hee-yong, ketua tertinggi grup SH. Baru masuk, dia langsung emosi. Di mana Se-hee? Staf lapangan menjawab terbata-bata, ketakutan. Nona muda belum sampai. Kami juga nggak bisa menghubunginya. Sekretaris Kim panggil Ketua Yeon sambil menjentikan jarinya. Siapkan semuanya. Aku sendiri yang bakal jemput dia. Tatapan matanya tajam banget, seolah siap memangsa siapa saja, termasuk anaknya sendiri. Kembali ke truk makanan yang sempit. Ketua Yeon sudah tiba dengan pasukan pengawal pribadinya yang mengepung tempat itu. Arwah Paman Dokchun yang melihat sosok itu sampai syok berat, rahangnya nyaris copot. Ketua Yoon Hee-yong! Junho yang melihat kerumunan orang asing itu langsung berdiri protektif sambil berteriak, "Siapa kalian?" Tapi terlambat. Para pengawal pribadi Ketua Yeon sudah menerobos masuk dan menahan Junho. Sesaat kemudian, jagoan kita sudah diikat dan dipaksa berlutut di jalanan. Sekretaris Kim yang melihat situasi intim tadi, emosinya sudah diubun-ubun. Dia sudah siap membereskan kekacauan ini dengan kekerasan. Untungnya, Ketua Yeon tidak seimpulsif itu. Dia duduk santai di sofa mewah yang entah disiapkan dari mana di tengah jalan. Tenang, kita dengarkan dulu penjelasan mereka. Entah itu alasan atau kata-kata terakhir mereka, kita lihat saja nanti. Mendengar kalimat mengerikan itu, Junho merasa nyawanya di ujung tanduk. Keringat dingin mulai mengucur deras. Setelah situasi agak kondusif, Se-hee mencoba menjelaskan sambil gemetar. "Ibu, kami cuma kerja bareng selama 1 hari. Pemilik truk makanan dan pekerja paruh waktu, nggak lebih." "Itu benar, tolong percaya sama aku, Ibu." Ketua Yoon tidak menanggapi. Dia menatap dingin ke arah dak gangjeng yang sudah disiapkan Junho di meja. "Berapa harga ini?" Junho menjawab jujur dengan nada datar, 10.000 won. Si Ketua Yoon mengangguk sinis, salah paham. 10.000 won untuk sebiji kecil ini, cocok banget untuk makanan rakyat jelata. Junho buru-buru meluruskan, 10.000 won itu buat 1 porsi, bukan 1 biji. Tapi belum selesai Junho bicara, sang ibu langsung menunjuk ke arah anaknya yang sedang menunduk. "Anak perempuanku, kamu tahu siapa Nam Se-hee Tan?" Junho menjawab kecut, "Aku nggak tahu." Tatapan ibu itu makin tajam menusuk. "Wajar saja kalau kamu pura-pura tidak tahu, mengingat perbedaan status langit dan bumi kalian." Tiba-tiba, dia melempar pertanyaan mematikan. "Kamu suka sama Se-hee?" Junho yang dasarnya orang jujur, menjawab belak-belakan. "Enggak." Sekretaris Kim rasanya mau meledak mendengar jawaban kurang ajar itu, sedangkan Ketua Yoon sampai heran melihat nyali cowok ini. Tapi dia tetap mendesak, "Jadi, kamu mencintainya?" Tanpa basa-basi, dia langsung menekan Junho ke pokok masalah. "Semalam, kamu tidur bareng Se-hee kan?" Si nona konglomerat langsung tersipu malu mendengar ibunya sefrontal itu, sedangkan Junho mati-matian membela diri. "Tolong jangan salah paham, kami cuma makan ramen." Tapi Ketua Yoon mana peduli dengan klise drama Korea macam itu. "Cukup, aku nggak mau dengar alasanmu lagi." Melihat nyonya besarnya memijat pelipis karena pusing atau kena mental, Sekretaris Kim langsung panik histeris. "Nyonya, Anda baik-baik saja, panggil dokter." "Bisa dengerin dulu nggak sih? Aku bilang nggak terjadi apa-apa semalam." Junho yang dari tadi ditekan mulai kehilangan kesabaran. Sayangnya, lawan bicaranya beda kelas. Ketua Yoon mencondongkan tubuhnya, menatap Junho lekat-lekat. "Jadi maksudmu kamu cuma main-main sama dia? Kamu pikir dia cewek murahan?" Disudutkan begitu, Junho jadi serba salah. Dia memalingkan wajah, canggung. Bukan begitu. Maksudku..." Suasananya sudah canggung maksimal. Junho merasa seperti sedang dipaksa bertanggung jawab oleh keluarga mafia. Bahkan Se-hee di sebelahnya menatap dia dengan mata penuh harap. Sang ibu sudah malas basa-basi. "Kalau bukan main-main, berarti kamu berencana menikahinya. Pedagang kaki 5 rendahan sepertimu, berani-beraninya kamu berpikir bisa..."
Mendengar kata menikah, Junho menghela napas panjang, pasrah. Dia pikir dia akan disuruh menjauh. Sekretaris Kim perintah Ketua Yun. Brak! Sebuah tas koper dibuka dan dilempar ke hadapan Junho. Isinya tumpukan uang tunai. Ibu, hentikan! Sehi panik. Apa yang ibu lakukan? Bahkan arwah paman Deok Chun juga tidak terima keponakannya dihina. Berani-beraninya kamu merendahkan Junho kami. Menantu apa? Siapa juga yang mau membiarkan anak laki-lakinya menikah masuk ke keluarga yang kacau begitu? 10 miliar won. Ambil. Mendengar nominal itu, arwah paman yang tadi berapi-api langsung kicep. Sikapnya berubah 180 derajat. Siap bersujud di kaki Ketua Yun. Siap laksanakan! Uangnya banyak banget, sampai beberapa lembar beterbangan tertiup angin. Sehi shock melihat ibunya masih memaksa menyogok Junho. Dia langsung membentak, "Ibu, sudah kubilang berhenti!" Junho jelas tersinggung. Meski dia miskin, dia punya harga diri. Dia tidak butuh uang belas kasihan. Tapi siapa sangka, kalimat Ketua Yun selanjutnya bikin semua orang serangan jantung. "Ambil uang ini dan nikahi putriku." Hening. Semua orang bengong. Ketua Yun bukan menyuruh Junho pergi menjauh, tapi malah menyuruh pedagang rendahan itu buat menikahi Tuan Putri Grup SH. Junho langsung ngeblank, bingung sendiri. Menikah? Apa maksudmu? Dia menoleh kaku ke arah Sehi yang berdiri mematung di sebelahnya. Apa aku harus menikahinya? Sehi yang tadinya meledak-ledak sekarang malah merengek manja sambil mencolek-colek lengan ibunya. "Duh ibu, hentikan dong, bikin aku malu aja." Tapi ada syaratnya. Yap, Ketua Yun tidak mungkin menyerahkan uang segepok plus putrinya secara cuma-cuma. Junho yang mendengar itu bukannya bertanya syaratnya apa, dia malah langsung memotong. "Aku nggak tertarik." Ketua Yun malah memainkan ujung hidung Junho dengan jarinya, setengah menggoda namun meremehkan. Dia menunjuk ke arah truk peninggalan paman Deok Chun dengan dagunya. "Buang saja truk makanan butut itu dan bekerjalah di grup SH kami. Kalau kamu mau jadi suami Nam Sehi, pewaris grup SH, kamu harus selevel dengan statusnya kan?" Mendengar kalimat itu, darah Junho kembali mendidih. Dia langsung menggebrak meja dan menutup koper berisi uang itu dengan kasar. "Sudah kuduga. Jadi kalian mengincar truk makanan ini?" Ketua Yun yang sejak awal sudah heran dengan pola pikir pemuda ini, sekarang makin bingung. Anak ini ngomong apa sih? Tapi Jun lanjut dengan tatapan serius. "Aku punya penciuman tajam untuk satu hal. Hidungku nggak bisa dibohongi. Aku mencium bau. Penipu." Ketua Yun masih berwajah datar. "Aku suka semangatmu." Tapi, matanya yang tajam seketika berubah menjadi tatapan predator. "Aku benci kuda liar yang gak bisa kukendalikan." Pas sekali, karena belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, Junho merebut kembali cap ayam itu dari tangan si ibu. "Aku gak berniat menyerahkan kendali kepada siapapun. Jangan pernah cari aku lagi." Junho langsung berbalik badan, berjalan pergi kembali ke truk bututnya. Dia yang sudah kehilangan kepercayaan pada orang-orang kaya ini menoleh sedikit untuk memberi peringatan terakhir. "Dan kamu, Nona Sehi, sebaiknya jangan kembali lagi ke sini." Jelep. Mendengar satu kalimat itu, dunia si Nona konglomerat rasanya runtuh. Hatinya menghitam seketika. Dia mencoba memanggil Junho, tapi cowok itu sama sekali tidak menoleh lagi. Beberapa saat kemudian, mereka sudah kembali ke gedung pencakar langit milik grup SH. Di sana, Sehi sedang meluapkan amarahnya pada sang ibu. "Kenapa ibu lakukan itu? Seumur hidup aku selalu nurut sama keinginan ibu." Dia berteriak sekencang-kencangnya, menumpahkan frustrasi yang terpendam. "Untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang aku inginkan buat diriku sendiri. Aku sudah bilang aku nemu orang yang aku suka." Sang ibu masih diam, hanya menyesap kopi panasnya dengan elegan. Sehi lanjut berteriak, "Apa karena Tuan Deok Chun penghasilannya nggak sampai 1 miliar sebulan?" Nafasnya mulai habis, hening sejenak. Barulah Ketua Yun menjawab dengan nada dingin yang menusuk tulang. "Sudah bicaranya? Aku nggak peduli kamu pacaran sama siapa. Toh, nggak ada satupun laki-laki yang selevel sama keluarga kita." Sambil berbicara, Ketua Yun berjalan mendekati Sehi. Dia mengelus rambut putrinya dengan lembut, tapi auranya mengerikan. "Kalau kamu mau pria itu, ambil saja.
Aku cuma perlu memastikan dia nggak bisa lagi mengoperasikan truk makanan menyedihkan itu. Dengan suara yang makin dingin, dia melanjutkan, "Jadi kamu, lakukan saja apa yang ibu suruh demi grup SH. Seperti yang selalu kamu lakukan. Anak pintar putriku." Mendengar manipulasi ibunya, Sehi tidak bisa membalas apa-apa. Dia cuma bisa diam menunduk. Air mata yang tertahan mulai tertetes. Sementara itu, di truk makanan butut di pinggir jalan, Junho duduk santai menunggu pelanggan, seolah tidak baru saja menolak uang miliaran. "Paman kaget ya? Jangan khawatir. Aku berhasil melindungi truk warisan paman." Dengan bangganya, MC kita ini berpikir kalau dia sudah melakukan hal mulia demi pamannya. Padahal, arwah pamannya di belakang sudah diambang kegilaan. Saking emosinya, tangan hantunya bergerak-gerak ingin mencekik anak angkatnya sendiri. "Bego, bikin darah tinggi aja. Emang siapa kamu bisa buang uang 10 miliar won gitu aja?" Setelah membersihkan bingkai foto mendiang paman Dokchun, hati Junho bimbang lagi. Dia teringat Sehi, membayangkan momen singkat saat gadis itu ada di sini. Rasanya seperti melihat masa laluku sendiri. Aku mau bantu dia, sama seperti paman bantu aku dulu. Tapi, apa dia benar-benar mengincar truk ini sejak awal dengan akting polos itu? Hampir saja aku kena tipu lagi. Sambil mencengkeram erat foto mendiang paman, Junho membulatkan tekadnya. "Baiklah, coba saja kalau berani. Bakal kulindungi truk ini dengan nyawaku." Di sisi lain, di luar kamar Sehi, Sekretaris Kim sedang panik mendengarkan nona mudanya tantrum sendirian di dalam kamar. "Ini semua salah ibu!" Sehi berteriak histeris, menyalahkan dunia. Harga dirinya pasti terluka banget. Sambil menangis sesenggukan, gadis ini berteriak lagi. "Apa artinya uang 10 miliar won sih? Itu cuma recehan." "Wah, Tuan Deokchun ngelarang aku datang lagi." Gawat, aku nggak tahu apa yang bakal ibu lakukan ke dia. Pikiran gadis ini makin liar. Dia membayangkan Junho hanyalah tikus kecil tak berdaya yang bakal dimangsa oleh ibunya. Sambil menangis, dia memeluk boneka kecil berbentuk tikus yang entah kenapa mirip Junho. "Tuan Deokchunku yang kecil, imut, dan berharga. Aku harus ada di sana buat melindunginya." Tiba-tiba, memori manis berputar di kepalanya. "Tuan Deokchun!" Saat Junho dengan santainya memberikan jaket waktu dia kedinginan. Saat Junho memeluknya untuk melindungi dari cipratan minyak panas. Itu semua bikin Sehi sadar. Aku sudah jatuh cinta banget sama dia. Memikirkan itu, gadis ini tiba-tiba tersentak bangun. Matanya berapi-api. "Aku tahu caranya!" Dia berlari keluar kamar, langsung menerjang dan memeluk Sekretaris Kim. "Manajer Kim, siapkan semuanya, sekarang!" "Ah, Nona, ada apa tiba-tiba?" Si sekretaris jelas bingung melihat perubahan mood drastis majikannya. Tapi Sehi malah tersenyum tipis, penuh keyakinan. "Aku mau melamar." Keesokan paginya, di rumah kecil Junho, si Meong sedang tiduran santai di bawah sinar mentari pagi. Junho keluar sambil menguap lebar, menggaruk perutnya. Cuaca yang sempurna buat jualan. Wuss. Tiba-tiba, bayangan besar menutupi rumahnya. Suara baling-baling menderu keras. Junho mendongak. Ada apa sih helikopter pagi-pagi begini? Mata Junho melotot. Helikopter itu sedang mengangkut truk butut miliknya ke udara. Truk itu digantung dengan tali baja dan dibawa terbang menjauh dari kompleks perumahan. Junho panik setengah mati. Nyawanya belum kumpul, tapi keringat dingin langsung mengucur deras. Jantungnya berdetak mode hardcore. Refleks, dia berteriak, "Hoi, itu kan trukku!" Dia melompat-lompat di atas atap apartemennya, mencoba menghentikan helikopter itu dengan teriakan manual. Tapi jelas, pilot helikopter mana bisa dengar. Tanpa pikir panjang, Junho menyambar jaket dan lari ke bawah. Dia sempat-sempatnya mampir menyewa sepeda dan bayar dulu karena dia jujur. Seketika itu juga, dia menggenjot pedal sepeda butut itu sekuat tenaga sambil berteriak heboh. "Nam Sehi, sialan, balikin truk punyaku!" Kring, kring, kring. Napasnya sudah ngos-ngosan parah, kakinya hampir patah. Trukku, kembalikan.
sampai akhirnya dia berhenti di sebuah tanah lapang. Dia bengong melihat pemandangan di depan matanya. Di sana, sebuah truk makanan raksasa, bukan truk bututnya, berdiri megah, dibalut kain merah tanda perayaan. Perlahan pintu depannya terbuka. Keluarlah sosok Namsehi yang cantik jelita. Mengenakan gaun pengantin putih yang anggun, gadis itu tersenyum malu-malu ke arah Junho. "Tuan Deokchun, aku persiapkan ini dengan sepenuh hati." Dia menunduk tersipu saat mengatakan itu. Tapi Junho sama sekali tidak melihat gadis cantik di depannya. Dia malah mendongak, menatap horor ke arah benda raksasa di belakang gadis itu. Sehi dengan antusias berseru, "Jeng jeng!" Pita merah raksasa ditarik, kain penutup terbuka. Terpampang tulisan besar dengan lampu neon, Go Deokchun Group SH, Dining Cruise. Sehi menunjuk truk monster itu dengan bangga. "Ini satu-satunya di dunia, truk makanan ultra mewah yang dibuat khusus untukmu. Sebuah dining cruise yang melampaui batasan truk makanan. Gimana menurutmu?" Sehi tersenyum lebar, penuh harap. "Kamu dan aku akan bersama di sini." Dia sangat percaya diri kalau Junho bakal senang setengah mati. Padahal Junho rasanya mau pingsan melihat monster itu. Flashback sedikit ke beberapa waktu yang lalu. Saat itu, Sehi sedang belajar masak demi mempersiapkan truk mewah sebagai hadiah kejutan untuk Junho. Pikirannya melayang jauh. Dia membayangkan saat sedang memotong sayuran, tiba-tiba Junho datang dari belakang, menggenggam tangannya, dan membantunya memotong dengan lembut. Tenggelam dalam imajinasi indahnya sendiri, Sehi bergumam dengan pipi merona, "Tuan Deokchun." Di dalam hayalannya, Junho berkata, "Kan sudah kubilang jangan lakukan hal yang berbahaya." Melihat suaminya yang begitu perhatian, Sehi menjawab manja, "Tapi aku cuma pengen bantu kamu, Tuan Deokchun. Kamu sudah memberikan semua ini sebagai hadiah buatku." Masih dalam mode halusinasi, Junho memeluk erat Sehi. Pria itu memegang wajahnya lembut, menatap matanya dalam-dalam, dan bersiap menciumnya. "Aku mencintaimu." "Aku juga mencintaimu, Tuan Deokchun," balas Sehi dengan suara mendesah pelan. "Piar." Gelembung halusinasinya pecah seketika oleh suara sekretaris Kim yang berdiri kaku di sana. "Nona muda, tolong sadarlah." Wanita berkacamata itu bertanya serius, "Apa sih bagusnya pria seperti itu sampai Anda bertingkah begini? Coba lihat kembali daftar aset Anda." Sekretaris Kim mulai menceramahi Sehi dengan daftar kekayaan yang bikin pusing. Pertama, Sky's Heart, berlian biru 180 karat terbesar di dunia yang diincar semua konglomerat. Simbol pewaris grup SH nilainya sekitar 900 miliar won. Lalu SH Archive, gudang seni pribadi yang bahkan publik tidak tahu keberadaannya. Total nilai karya seni di dalamnya sekitar 30 triliun won. Kalau dijual, pasar seni modern bisa runtuh. Selain itu, ada SH Heaven, satelit iklim pribadi. Skalanya 10 kali lipat stasiun luar angkasa internasional, mengapung di ketinggian 30.000 km dan bisa mengontrol cuaca bumi. Ditambah lagi armada kapal selam SH Deep Ark yang tersebar di seluruh samudra. Belum lagi gedung pencakar langit pribadi di Tokyo, Paris, New York, dan Seoul. Sekretaris Kim menunjuk ke arah luar dengan frustrasi. Dibandingkan dengan apa yang Nona miliki, pria itu cuma punya satu truk butut. Mendengar penjelasan panjang lebar itu, Sehi malah tepuk tangan kagum. Selesai tepuk tangan, dia berbalik badan sambil memegang pipinya yang panas. Tapi, Tuan Deokchun mengisi kekosongan di hatiku yang gak bisa diisi oleh semua benda itu. Dari sekian banyak harta yang aku miliki, gak ada satupun yang benar-benar aku inginkan. Tapi, untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang sangat aku inginkan. Sesuatu yang gak mau aku lepaskan. Momen yang kuhabiskan bareng Tuan Deokchun di truk makanannya rasanya kayak sihir. Gak peduli siapa aku, di sana aku menemukan kebahagiaan yang gak bisa dibeli dengan uang. Sehi menatap manajernya dengan tatapan teguh. "Makanya aku mempersiapkan truk mewah ini buat diriku sendiri karena aku pengen bahagia." Mendengar pernyataan yang begitu tulus dan keras kepala, Sekretaris Kim sampai kehabisan kata-kata. Sehi mengangkat tangannya penuh semangat. "Tentu saja aku juga bakal bikin Tuan Deokchun jadi pria paling bahagia di dunia." Imajinasinya kembali liar. Seperti Cinderella, aku bakal ubah segalanya buat dia.
Jadi jangan khawatirkan apapun Tuan Deokchun, pakai saja sepatu kaca ini dan datanglah padaku. Namun, realita tak seindah dongeng Disney. Mimpi indah Sehi hancur berkeping-keping, persis seperti sepatu kaca yang dibanting ke aspal. Kembali ke masa kini. Bukannya senang, Junho malah mendorong Sehi menjauh dan membentaknya keras. Apa yang sudah kamu lakukan? Dia memukul badan truk mewah di belakang mereka dengan marah. Jangan kotori nama itu. Sehi yang polos dan tidak mengerti situasi cuma bisa bertanya bingung. Tuan Deokchun, kenapa? Sekretaris Kim yang tidak terima nona mudanya dibentak langsung memeluk Sehi sambil memelototi Junho. Beraninya kau! Junho menatap mereka dengan tatapan dingin, penuh luka lama. Aku pernah mengalaminya sekali, jadi aku tahu. Orang-orang kaya seperti kalian memancing orang miskin dengan kata-kata manis, dan akhirnya kalian merampas semuanya. Bayangan masa lalu saat dia tertipu trik serupa berputar di kepalanya. Sekretaris Kim dan Sehi jelas bingung, tidak tahu trauma apa yang dialami cowok ini. Junho menapis tangan Sekretaris Kim lalu menatap tajam ke arah Sehi. Jadi hentikan, aku tidak akan tertipu seperti dulu lagi. Mau kamu konglomerat atau apapun, Nona Nam Sehi, ucapnya sambil melangkah mendekat. Dia membuka sedikit jaketnya, menunjukkan logo truk makanan Deokchun yang terbordir di kaosnya. Aku nggak ada niat buat beranjak dari nama Go Deokchun. Dengan kepercayaan diri penuh, dia menepuk dadanya sendiri. Coba saja ambil ini dariku kalau kamu bisa. Melihat Junho menepuk dada kirinya, tempat jantung berada, dengan penuh gairah, otak Sehi langsung traveling. Truk makanannya? Batin Sehi. Fakta kalau aku konglomerat nggak ada hubungannya. Dan dia menyuruhku mengambilnya, mengambil hatinya. Hati Tuan Deokchun? Meskipun kesimpulannya melenceng jauh sampai ke planet lain, Sehi benar-benar girang mendengar tantangan cinta dari Junho itu. Sedangkan Junho sendiri malah heran melihat wajah Sehi yang tiba-tiba berbinar bahagia. Gimana ini jadinya? Cowok melarat yang trauma ditipu berhadapan dengan cewek konglomerat bucin yang salah paham. Kaos. Beberapa jam berlalu. Junho sudah kembali jualan. Dia sedang menggoreng adonan kondok. Setelah matang, dia melapisinya dengan gula dan saus, lalu menaburkan bubuk keju sebagai sentuhan akhir. Dia menyodorkan gorengan itu ke pelanggannya sambil tersenyum ramah. Selamat menikmati. Sementara itu di kejauhan, di balik semak-semak, sang nona konglomerat sedang memantau dengan setelan penyamaran konyol, kacamata hitam plus syal tebal. Hahaha, aku bakal bantu kamu jual semuanya hari ini, Tuan Deokchun. Gumamnya penuh tekad. Di dalam truk, Junho merasa ada yang janggal. Bisnis hari ini tumben lancar banget. Bagus sih, tapi kok rasanya aneh. Aneh karena semua pelanggannya berbadan tegap, pakai jas hitam, dan wajahnya kaku. Ya, mereka semua adalah pasukan pengawal grup SH yang dipaksa jajan. Saat mengambil kondok, salah satu pengawal berkata dengan nada datar seperti robot. Wow, ini enak banget. Junho mengernyitkan dahi. Kan belum dimakan, Mas. Kok udah bilang enak? Mencurigakan. Junho mengedarkan pandangan ke sekeliling. Sehi yang sadar diawasi langsung bersembunyi lagi di balik pohon. Pelanggan selanjutnya silahkan. Tiba-tiba sesosok wanita dengan penyamaran buruk muncul. Aku borong semua hotdog yang kamu punya, kata Sehi dengan suara diberat-beratkan. Junho langsung mengenalnya. Nggak akan kujual ke kamu. Ditolak mentah-mentah. Besoknya dia balik lagi. Kali ini pakai kumis palsu. 1 hotdog. Ku bilang aku nggak jualan buatmu, Nona. Nam, Sehi, potong Junho tanpa menoleh. Pantang menyerah, besoknya lagi Sehi datang memakai kostum kepala hewan raksasa. Kamu gibih banget sih, komentar Junho datar sambil menahan kepala boneka itu agar tidak masuk ke jendela truk. Sehi akhirnya meledak. Dia membuka kepala kostumnya dan berteriak, "Kenapa nggak mau jual ke aku? Jahat banget! Kamu harus kasih aku kesempatan buat nyoba dong." Tanpa permisi, dia langsung menerobos masuk ke dalam truk sempit itu. Junho makin pusing. Dari mana asalnya kepercayaan diri ini? Putus asa karena terus ditolak, Sehi berteriak frustrasi. Apa yang harus aku lakukan biar boleh makan? Aku siap melakukan apa saja. Mendengar itu, Junho berhenti masak. Dia menoleh sedikit ke belakang, menatap tajam ke arah nona konglomerat.
Perlahan Junho mendekat. Dia mengulurkan kedua tangannya melingkari tubuh Sehi seolah-olah sedang memeluknya dari depan. Sehi langsung mati kutu. Tubuhnya kaku, jantungnya berdiskoria. Dak, dikduk, duar. Wajah Nam Sehi merah padam, keringat dingin mengucur. Nafas Junho terasa begitu dekat. Dia membatin panik. Hah, aku belum siap buat ini. Otaknya langsung membayangkan adegan ciuman panas ala drama romantis. Nggak mungkin. Tapi meski panik, Sehi malah memejamkan mata dan memajukan bibirnya, siap menerima ciuman dari pria idaman. Aku sudah siap, Tuan Deokchun. Sret. Sehi masih bengong. Nona Sehi, kamu lagi ngapain monyong-monyong begitu? Tanya Junho heran. Sehi tersadar dari lamunannya. Malu bukan main. Gadis cantik itu membuka mata bingung. Dia melihat tubuhnya sendiri. Celemek? Pria berotot itu sudah berdiri tegak lagi setelah mengikatkan tali celemek di pinggang Sehi. Kalau mau makan, kerja dulu yang benar, paham? Junho melanjutkan dengan harga diri setinggi langit. Aku nggak sudi terima uang cuma-cuma dari grup SH atau siapapun itu. Di sini, kalau mau makan, harus kerja. Tapi, dasar Sehi yang somplak, bukannya langsung kerja, dia malah melepas celemeknya, membuka jaketnya, merentangkan tangan, dan memejamkan mata lagi sambil berteriak manja. Baiklah, aku udah siap. Dicium, Tuan Deokchun. Urat sabar Junho putus. Dalam hati dia membatin. Nih cewek, kayaknya emang harus dikasih pelajaran fisik. Melihat tatapan Junho yang menyeramkan, Sehi langsung panik dan minta maaf. Setelah memakai perlengkapan masak lengkap dan tertutup, Junho menyuruh cewek konglomerat itu mulai bekerja. Dan benar saja, kekacauan dimulai. Sehi bertugas melayani tamu, sementara Junho fokus memasak di belakang. Tapi namanya juga Tuan Putri, emosinya labil. Sambil tersenyum manis, dia menyemprotkan saus mustard tepat ke wajah pengawal yang datang sebagai pelanggan karena orang itu terlalu cerewet. Di kesempatan lain, dia mencoba bereksperimen dengan membuat kondok raksasa dan mencemplungkan semuanya sekaligus ke penggorengan sampai minyaknya meluap. Sore harinya, saat kedai tutup, Sehi akhirnya bisa mendapatkan satu tusuk kondok yang sudah lama dia idam-idamkan sebagai upah kerjanya. Wajahnya cemong, tapi dia bahagia. Di sisi lain, Sekretaris Kim yang sejak tadi memantau dari kejauhan, diam-diam memotret nona mudanya dari awal kerja sampai akhir. Dia menelpon Ketua Yun. Baik Nyonya, saya sudah dokumentasikan semuanya. Dengan tatapan dingin di matanya, dia melapor. Rencana berjalan lancar. Makasih yang udah nonton sampai akhir. Ini komik udah ku milking parah dah. Total cuman 5 chapter, tapi bisa nyampe 1 jam video. Ya udahlah, aku Benih, pamit undur diri. Annyeong!